Video kita kali ini akan membahas bagaimana cara membuat validasi ya pada input pengguna baru ini. Sebelumnya saya sudah membuat simpan pada pengguna baru ini ya. Sekarang saya akan membuat validasinya. Seandainya saya inputkan nanti nick, kalau bukan angka dia tidak bisa menyimpan. Kemudian minimal nanti yang kita inputkan itu adalah 16 angka. Kalau kurang dari 16 juga nanti akan muncul pesannya ya. Dan tidak bisa disimpan juga ya. Oke, kita mulai saja. Saya akan jalankan dulu ya tampilannya ini ya, perjalanan seperti biasa. Oke, nah ini dia. Kita akan inputkan. Nanti kalau kosong juga tidak bisa ya keluar pesannya. Kalau misalnya kita tidak inputkan tapi kita simpan, nanti keluar pesannya. Di sini saya tambahkan skripnya di file aksi underscore pengguna, yaitu if. Saya buka kurung ya. Nah, ini kita copy ya. Yang ini kita copy. Yang ini aja ya, yang ini. Ini kita copy. Kemudian kita letakkan di sini. Selanjutnya ininya kita ganti pesannya. Data harus nick lah ya, nick harus angka. Oke, selanjutnya ini kita berikan else. Ini kita copy, kita cut ya, Ctrl X, kita pindah kemari. Oke, kita simpan. Selanjutnya kita coba ya teman-teman ya. Kita coba, kita refresh dulu. Nicknya kita buat huruf seperti ini. Nama lengkapnya Lily misalnya, username-nya Lily juga. Passwordnya coba kita simpan. Oh, di sini ada error ya. Coba kita periksa di mana errornya. Line 14 ya. Aksi pengguna. Line 14. Nah, di sini titik komanya belum. Kita simpan. Kita ulangi kembali. Kita simpan ya. Nick harus angka. Ya, coba kita lihat. Nick harus angka ya. Coba kita lihat di database apa masuk dia. Lily tadi ya, tidak masuk ya teman-teman. Nicknya harus angka. Nah, sekarang coba kita masukkan angka, misalnya nama lengkapnya Lily, username-nya Lily, passwordnya. Kita simpan ya, kita simpan.
Oh, di sini nick harus angka juga katanya. Di mana salahnya nih? Salahnya di sini ya teman-teman ya. Di sini saya buat kurung siku penutup, harusnya seperti ini, garis lurus. Nah, seperti ini ya. Berarti saya simpan. Kita coba ya. Klik pengguna baru, kemudian isikan nicknya, misalnya ini namanya Lili. Simpan. Nah, di sini data berhasil disimpan. Oke, kita cek lagi. Nah, ini dia, masuk ya teman-teman ya. Nah, ini dia. Coba angka lagi untuk memastikannya lagi ya. Kita masukkan yang bukan angka, maksud saya. Yang ini misalnya saya masukkan seperti itu. Kita simpan. Nick harus angka ya. Ternyata sudah benar ya teman-teman ya. Nicknya harus angka. Kita simpanlah dulu ini ya. Save Ctrl S, berarti ini udah benar. Oke, selanjutnya seandainya kosong ya, artinya gini, nicknya kita isi kosong, kemudian maksud saya 0 atau tidak diisi ya, kosong ya, bukan 0 ya, tapi kosong tidak kita isi, atau nama lengkap tidak kita isi, ataupun username tidak kita isi, ataupun password tidak kita isi. Kalau di sini kalau tidak kita isi, coba kita tes ya. Kita tidak isi yang nick ya, coba kita isi username-nya aja, misalnya username seperti ini, nama lengkap kita isi, password kita kosongkan, simpan. Nah, di sini berhasil disimpan ya. Kalau kita lihat tidak masuk ya. Oh, ini dia ini. Coba kita tes lagi sekali lagi. Ini ya, belum ada itu ya. Oke, belum ada. Namanya kita kosongkan aja. Username-nya misalnya ini. Simpan. Tertulis data berhasil disimpan. Kalau kita cek di sini, masuk dia ya teman-teman. Nah, ini tentunya sangat jelek ya, seperti ini ya. Kita hapus saja dulu. Ternyata masuk kalau seandainya kita tidak isi salah satu daripada yang 4 ini. Supaya tidak bisa tersimpan, kita harus kasih validasi ya. Di sini kita berikan misalnya di sini ya. Habis kelas kita tambahkan misalnya tidak boleh kosong. Required. Nah, ini kita tambahkan. Ini kita copy saja. Kita letakkan di sini. Sini juga ada. Kita required, yang ini juga. Oke, kemudian yang ini juga kita kasih, kita simpan. Ini di file pengguna baru ya teman-teman ya. File pengguna underscore baru .php. Coba saya kosongkan, misalnya saya kosongkan nama lengkap ya. Nama lengkap saya kosongkan, username saya isi. Saya simpan. Nah, muncul seperti ini. Please fill out this field ya. Kadang-kadang bahasa Indonesia ya, ini bahasa Inggris ya. Nanti beda di browser teman-teman, bisa beda ya. Ada yang bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris. Yang intinya dia ditandainya bahwa ini fieldnya itu kosong, harus kita isikan ya. Seperti itu. Kalau nicknya kita kosongkan seperti ini, kita simpan juga seperti itu. Oke, berarti sudah berhasil. Sekarang yang kosong sudah berhasil. Kemudian nick yang dianya harus 16 ya. Nicknya kita minimal harus 16 diinputkan angkanya. Kita pakai min length ya. Ini sama dengan 16 ya. Misalnya kita buat 16. Kita simpan.
coba kita jalankan ya. Kita buat tidak 16, misalnya seperti ini. Nah, ini kan nggak 16 ya. Kemudian nama lengkapnya kita buat seperti ini. Oke, coba saya simpan. Oh, di sini data berhasil disimpan ya. Nah, kita cek. Oh, masuk ya. Harusnya tidak masuk. Harusnya dia tidak masuk. Oke, kita cek dulu apa masalahnya. Oke, ternyata masalahnya itu dikutip ya. Ini angka tidak boleh ada kutipnya seperti ini. Kita hapus ya. Kita simpan. Nah, kita inputkan seperti ini kan. Ini kan nicknya ini kan kurang dari 16 ya. Kita simpan. Nah, muncul seperti ini. Nah, dia harus 16 karakter. Sekarang saya buat 16. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Kemudian saya simpan. Data berhasil disimpan. Coba kita cek. Nah, ternyata tidak masuk ya teman-teman. Kenapa tidak masuk? Padahal udah muncul pesan data berhasil disimpan. Tidak bisa disimpan itu disebabkan teman-teman tipe datanya ya. Nick itu tipe datanya saya buat integer itu 11. Kita harus ganti teman-teman karena 16 kan cukup besar, yang harus kita tampung minimal 16 tadi kan. Ini harus kita ganti tipenya ini. Kita change, kita ganti pakai big in saja ya seperti ini. Kemudian save. Nah, setelah kita buat big in maka kita coba sekali lagi. 16 tadi ya, yang ini sepertinya. Kemudian kita buat namanya. Nah, coba kita simpan. Data berhasil disimpan. Kita oke kan? Lihat di database-nya teman-teman, di table usernya. Nah, sudah masuk kan? Nah, itulah penyebab kenapa datanya tidak masuk ke database padahal sudah muncul pesan data berhasil disimpan. Itu disebabkan karena tipe datanya tadi adalah integer cuman 11. Saya ganti menjadi big int, dia itu bisa ya teman-teman seperti ini. Oke. Saya rasa video saya ini sudah cukup ya untuk materi validasi data ini ya untuk pengguna baru. Ikuti video saya selanjutnya nanti teman-teman. Terima kasih.